2 minggu yang lalu anak saya yang nomor 2 kecelakaan ya. Jadi ceritanya itu waktu hari Minggu 2 minggu yang lalu itu anak saya udah sejak kami di gereja tuh udah gelisah. Jadi dia mau ulang tahun temennya. Terus saya bilang pasti sore gitu, nggak mungkin siang-siang gitu kan. Nah terus saya tanya sepanjang siang hari itu kamu jam berapa kesana, terus mau saya anterin nggak pakai mobil gitu kan, karena rumah temennya lumayan jauh dan ternyata acara ulang tahunnya tuh dirayainnya di bioskop, jadi mereka tuh mau nonton gitu ya. Terus saya bilang saya bisa anterin pakai mobil ke bioskop, tapi anak ini dia sejak dari gereja itu udah gelisah, udah pengen buru-buru, udah pokoknya kayak nggak keruan gitu ya. Terus dia kayak nggak seneng gitu, kayak marah kalau saya tanya-tanya terus gitu kan. Saya kan tanya-tanya maksudnya pengen supaya dia tuh nggak usah capek-capek naik sepeda ke bioskop, kan lumayan jauh jalanannya juga ya. Emang ada jalur sepeda, tapi saya tahu banget gitu anak saya ini yang tengah ini emang orangnya tuh susah dibilangin, dan juga orangnya tuh nggak kenal rasa takut gitu. Jadi kalau naik sepeda tuh pasti ngebut, yang pertama. Yang kedua, dia selalu suka resiko gitu ya. Jadi kalau cuma ngebut mungkin nggak apa-apa, tapi kadang-kadang dia bikin manuver gitu, gerakan yang bahaya gitu. Emang untuk anak-anak remaja atau anak muda kayak begitu lucu kan gitu, mengundang bahaya tapi seru gitu. Nah tapi saya waktu hari itu saya udah wanti-wanti, daripada kamu nanti buru-buru karena udah telat ya, mendingan kamu berangkat lebih cepet ya, karena naik sepeda kan perlu waktu lama karena lumayan jauh gitu. Terus dia bilang nggak perlu, saya bisa cepet gitu. Saya bilang jangan cepet-cepet, pokoknya hati-hati naik sepeda dan pakai helm. Itu saya udah ingetin gitu ya. Nah ternyata saya pergi keluar jalan, dan waktu saya jalan-jalan itu saya kayak ngobrol sama Tuhan gitu ya. Jadi saya kayak membayangkan atau kayak ada visi gitu ya, jadi tentang masa depan kami gitu. Terus kayak nama Noah ini, nama anak saya ini yang kedua ini disebut gitu. Jadi kayaknya anak ini bakalan mengalami sesuatu di proses untuk keluarga kami sebelum visi untuk keluarga kami ini jadi nyata gitu. Terus sampai saya di jalan itu, di tempat saya jalan kaki itu, jalanan yang berbatu gitu, seperti Tuhan bicara, ya kalian akan melewati seperti jalanan yang berbatu seperti begini gitu ya. Dan ini proses untuk kalian, khususnya untuk anak ini gitu. Nah terus saya kayak nggak ada firasat apa-apa gitu. Cuma begitu saya sampai rumah itu saya lihat jam 5 sore. Nah itu pas kejadian anak saya lagi kecelakaan. Jadi dia sudah terkapar di jalanan. Jadi dia ternyata lewat jalanan untuk pejalan kaki. Di Jerman itu aturannya kalau naik sepeda sebenarnya nggak boleh lewat jalanan yang dipakai oleh pejalan kaki. Setiap orang tuh berhak ada jalurnya. Untuk pejalan kaki ada jalur sendiri, jalan untuk sepeda ada jalur sendiri. Tapi kadang-kadang bisa gitu, jalan untuk orang jalan kaki sama untuk jalan sepeda jadi satu ya. Nah terus di situ anak saya dia kayaknya lumayan cepet, dan ada seorang sopir taksi dari tempat stasiun bis, terus ada kumpulan taksi gitu ya. Nah jadi sopir taksi ini mau jalan keluar menuju ke mobilnya, ke taksinya, dan di situ dia berbarengan sama anak saya gitu. Jadi dia ditabrak sama sepeda anak saya. Jadi anak saya posisinya nabrak orang gitu, nabrak sopir ini. Nah terus sopir ini ya namanya ditabrak mungkin karena anak ini dengan kecepatan lumayan kencang gitu ya. Terus si sopirnya ya jatuh ya, dua-duanya jatuh. Sopir ini terluka ringan, lecet sikunya gitu ya.
Nah tapi anak saya yang parah. Anak saya ini sampai pecah ininya ya, apa namanya, patah semua tulang-tulang di sekitar mata dan hidung. Ya terus para sopir taksi yang melihat kejadian itu bilang anak saya nggak bakalan hidup gitu. Lihat kondisinya saat itu ya, dia bilang anak ini pasti mati gitu. Karena posisinya udah berlumuran darah kan. Nah terus ya saya mau ini dulu, mau belanja sebentar ya. Nanti saya lanjut ceritanya ya. Ini cerita yang memang nggak enak, tapi saya sesudah 2 minggu saya baru bisa ceritakan lagi. Ada 2 hal yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi bahwa ini semua adalah atas seizin Tuhan. Jadi kami percaya gitu, tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi, yang tidak diizinkan Tuhan ya. Jadi kalau terjadi ya pasti karena Tuhan punya maksud, dan ya semua terjadi memang atas izinnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu saya mau bersyukur juga ya atas pelayanan kesehatan di Jerman gitu ya. Jadi waktu kejadian itu sebenarnya kami nggak langsung tahu kan. Sekitar jam 8 malam tetangga kami telepon. Jadi tetangga ini dia dapat informasi kayaknya ada salah seorang anak yang lihat dia, maksudnya sepedanya gitu, dia kenalin gitu ya. Terus kasih tahu tetangga kami kasih tahu kami, dia bilang dia nggak mau bikin kita khawatir, tapi sebaiknya telepon polisi berkenaan dengan anak ini. Dan bayangkan waktu suami saya telepon polisi dan jelaskan bagaimana kondisinya, itu hati orang tua itu udah nggak keruan gitu ya. Saya langsung histeris, panik, itu biasa ya. Jadi langsung bayangkan hal yang terburuk gitu ya kondisinya, karena dia nggak pakai helm kan dan jatuh membentur aspal gitu kan. Tapi waktu saya histeris itu saya langsung kan berseru kepada Tuhan saya gitu ya. Jadi yang saya bisa ini cuma bisa berseru sama Tuhan saya gitu ya. Jadi di situ saya seperti ada suara yang menenangkan saya gitu, bahwa anak ini akan baik-baik saja gitu. Jadi walaupun secara logika saya nggak bisa terima gitu ya, maksudnya bagaimana anak ini akan baik-baik saja gitu, sementara dia lagi di rumah sakit dan kita nggak bisa lihat kan. Pertama itu pihak rumah sakit bilang kita belum bisa kesana, belum bisa lihat karena lagi ditangani sama dokter. Jadi ceritanya anak ini ditangani sama dokter di tempat kita, di kota kecil ini, di tempat kita, tapi karena dokter dan rumah sakit di sini nggak sanggup ya, jadi dioper ke rumah sakit yang lebih besar di kota lain dan dibawa pakai helikopter. Jadi memang pelayanan kesehatan di Jerman ini sudah sangat profesional. Jadi nggak ada sistem kamu ke rumah sakit misalnya atau tanpa pengenal gitu ya, nggak ada pihak keluarga masuk rumah sakit, nggak ada istilah terlantar gitu, langsung ditangani gitu kan. Walaupun belum ada jaminan, nggak ada keluarga yang menjamin, tapi mereka nggak pakai tunda-tunda lagi. Bahkan anak saya yang pertama itu cerita ya, jadi waktu itu temennya lagi operasi kaki atau pokoknya lagi ditangani sama dokter, tiba-tiba dokter itu langsung pergi keluar dan semua dokter yang lain juga pada lari karena anak saya yang kedua dibawa masuk ke rumah sakit itu. Jadi semua dokter yang bertugas pada hari itu, pada saat itu juga langsung pada lari untuk menyelamatkan anak saya, dan karena tidak sanggup langsung diterbangkan dengan helikopter. Jadi kita sekitar jam 9 malam baru kita tahu anak kita ini ada di mana gitu ya. Jadi besokannya baru kita ke rumah sakit dan baru urus administrasi itu, karena kita setiap bulan bayar asuransi dan nggak harus bayar, semua ditanggung asuransi gitu ya, termasuk biaya helikopter dan segala macamnya gitu. Dan betul ya, memang saya punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa.
walaupun kondisinya, kata sopir taksi yang lain yang menyaksikan pada waktu itu, dia bilang anak ini nggak mungkin hidup gitu, tapi Tuhan membuktikan bahwa dia berkuasa atas hidup mati seseorang. Dan saat ini anak saya sudah sehat lagi ya, sudah besok mau keluar rumah sakit dan mau lanjut ke rehabilitasi. Jadi kalau di zaman itu orang yang habis dari intensif ruang ICU masuk ke rawat inap biasa dan sudah sembuh, nggak langsung pulang ke rumah tapi harus rehabilitasi dulu untuk memastikan bahwa benar-benar dia bisa kembali normal, beraktivitas normal ya. Jadi puji syukur kepada Tuhan ya, bahwa walaupun kita mengalami tragedi, tapi kita tidak pernah ditinggalkan gitu ya. Selalu ada pertolongan campur tangan Tuhan. Kalau kita hidup selalu melibatkan Tuhan, karena akhir-akhir ini kerinduan kami keluarga ya, bahwa kami lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya udah lama pengen kami sekeluarga itu lebih fokus untuk hidup melayani Tuhan gitu. Jadi ini mungkin jawaban doa kami, kerinduan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dekat sama Tuhan ya.